Oke, selamat malam, selamat datang di ruang bicara Ketum PP GPI, Kakanda atau Abangda atau sahabat di Kunugroho. Selamat datang sekali lagi. Hari ini persoalan kebangsaan kita rumit sekali, baik di kalangan teman-teman milenial sampai pada orang tua sebenarnya. Bagaimana kita mengenal bangsa kita, bagaimana kita mau mencintai bangsa kita, bagaimana kita enjoy dengan bangsa kita percaya dengan bangsa ini, ya kalau kita nggak kenal namanya pilar-pilar kebangsaan. Ya salah satu yang poin penting sebenarnya bicara persoalan sejarah di bangsa ini. Di masa pandemi hari ini orang sudah stres, sudah pusing, sudah kacau balau dan lain sebagainya ini. Bagaimana kita paksakan atau kita himbau atau kita harapkan untuk mereka mencintai bangsanya gitu. Banyak gangguan dari negara-negara luar yang mengkampanyekan masalah budaya mereka dan itu diterima di kalangan milenial hari ini. Akhirnya semua lupa dengan adanya bangsa dia sendiri. Ya, ini persoalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil khalil adim. Terima kasih luar biasa terhadap Bung Ray sebagai pemandu ruang bicara. Ini sebuah momen yang luar biasa bagi saya. Dikasih kesempatan apalagi ini untuk mengupas soal bicara yang sangat fundamental ya. Soal kebangsaan, apalagi dalam suasana COVID-19. Ya, saya juga agak bingung ini kita bicara soal kebangsaan, kita akan berangkat dari mana? Terus bicara penyesuaian dengan peristiwa hari ini lagi sedang COVID, apa yang menjadi persinggungan? Karena karena bagi saya begini, ada sebuah perbedaan ya, bahwa kebangsaan itu adalah sebuah proses keyakinan yang lahir dari jati diri setiap individu yang ada di dalam sebuah negara atau bangsa itu, nationnya itu. Sedangkan COVID ini adalah sebuah peristiwa. Nah, inilah kadang di kita juga ini harus harus refleksi bersama sebenarnya sih. Kita akui lah, mungkin bangsa kita kalau secara bicara NKRI ya belum ada sampai 100 tahun, 75 tahun lebih. Walaupun di Indonesia ini lucunya banyak kota-kota yang umurnya malah ratusan tahun. Seperti DKI ulang tahunnya saja sudah 494. Kalimantan Timur aja sudah 360-an. Belum kota-kota lain, apalagi Maluku Utara sebenarnya ya, itu lebih tua lagi umurnya. Iya. Ini juga kita juga masih agak bingung karena di sinilah memang kita perlu refleksi, mengumpulkan lagi para ahli sejarawan dan ini harus negara harus ikut andil dalam meluruskan perspektif sejarah. Nah, karena ini menyangkut kebangsaan. Karena tidak mungkin orang paham kebangsaan, ngerti kebangsaan, tapi sejarahnya tidak selesai. Ini masalah Republik ini. Kita bisa sebanding lah. Kenapa Mesir atau Yunani walaupun negaranya miskin, di bawah kita lah per kapitanya, tapi dia punya kebangsaan luar biasa. Karena dia paham sejarahnya. Karena Yunani ya bangkrut. Semua bangkrut, si ekonomi, sistem pendidikan segala macam. Tapi karena dia punya ini yang kuat, sejarah yang kuat, dia tidak lantas harga dirinya jatuh. Iran, berapa kali dia embargo? Karena dia menjunjung tinggi dia punya sejarah Persianya. Dia hari ini menganggap bahwa dia adalah bagian dari pemimpin dunia ini. Baghdad, Irak, ya. Dan beberapa negara lain yang tentunya pernah memimpin dunia ya. Itu walaupun dia hari ini kondisinya kurang beruntung, tetapi dia jiwanya tidak miskin, mentalnya tidak jatuh.
Ini kita harus banyak belajar. Mereka aja mampu menyusun sejarah, dan itu negara langsung. Turki ya, hari ini Republik Turki, dulunya dengan Turki Utsmani ya, semangatnya ya, dia pernah berkuasa 1200 tahun gitu. Hari ini menganggap benar, ketika ada isu-isu global, dia akan paling dicari orang gitu. Padahal Indonesia juga pernah menguasai seperempat dunia dengan Sriwijayanya, dengan Majapahitnya sampai Sri Lanka. Tapi kita karena tidak lemah akan soal pelurusan dokumen sejarah, dan itu tidak didaftarkan di dunia, di UNESCO. Akhirnya kita tidak ada kehilangan legitimasi. Inilah yang menyebabkan masyarakat, apalagi kelompok mudanya, tidak yakin atas dirinya sebagian dari bangsa tersebut. Akhirnya pengaruh terhadap mental dan etosnya, pribadiannya. Yang hari ini kita disuguhkan adalah soal sejarah-sejarah konflik. Coba kita pelajari di buku-buku pelajaran SD, SMP, kita apa semua. Membedah sejarah pertama di SMP hanya soal VOC dan Danlas. Di SMA-nya bicara PRRI misalkan. Tidak ada. Hari ini akademisi maupun praktisi maupun ini yang betul-betul punya itikat untuk mengembalikan lagi dokumen sejarah yang benar, yang bisa membangun mental bangsanya. Jadi kalaupun ada sejarah ya bicaranya hanya peristiwa konflik, dan itu tidak membanggakan tentunya bagi bagi kaum muda lah ya, kaum milenial. Dia kan pengen sesuatu hal yang baru dan sesuatu yang dianggap prestis. Jadi jangan disalahkan hari ini ada peristiwa COVID hingga tergradasinya rasa kebangsaan. Bagi saya nggak relevan. Memang harus diakui kita belakangan pasca reformasi ini proses demokrasi kita masih tertatih, dan ini menyebabkan sisi pandang yang tajam, terutama habis peristiwa pilkada 3 tahun lalu lah ya, sampai ke pilpres. Itu ya hari ini menyebab dimensi ketajaman kebangsaan kita emang agak sedikit memilukan. Oke, karena Ketua Umum GPI tadi bicara soal COVID dan tidak ada pengaruh soal masalah kebangsaan kita. Tapi ini sebuah contoh yang nyata yang hari ini terjadi. Contoh DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta itu kan ulang tahunnya di bulan-bulan ini kalau saya nggak salah. Tapi biasa-biasa aja, malah yang kemana-mana kita lihat itu hanya sebuah spanduk yang dipasang di pinggiran jalan, di depan kantor-kantor pemerintahan maupun swasta. Nah, jadi biasa-biasa saja. Padahal ini kan peristiwa besar, apalagi ini ibu kota negara gitu loh. Nah, alasannya bisa saja, makanya bisa saja COVID gitu. Jadi COVID bagi saya melihat bahwa kok ini gara-gara COVID, ibu kota negara di ulang tahunnya yang luar biasa, harusnya gaungnya lebih besar. Malah ini nggak ada, maka bisa jadi kita mau sebut bahwa COVID ini lebih penting atau lebih mempengaruhi peristiwa-peristiwa tersebut. Kira-kira itu bagaimana? Oh baik, memang kalau ya kita agak sedikit bukan literasi sejarah bukan ya kita flashback lah. Itu saya bilang usia NKRI kita belum sampai 100 tahun. Tapi banyak kota-kota provinsi di Indonesia ini usianya justru sudah hampir setengah abad. Contoh saya DKI 494, 6 tahun lagi dia sudah 500 tahun, udah setengah milenium ya. 500 tahun kan, kalau milenium 1000 tahun. Ini kan kota sangat tua sekali, dan kita tahu semua bahwa adanya nama Jakarta ya, terus Batavia dan
Jayakarta, Batavia, dan ke Jakarta, ini kan berbagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Harus diakui. Makanya agak sedikit aneh memang kalau kita perspektifnya ini adalah notabene ibu kota negara. Yang di dunia manapun yang namanya ibu kota negara tidak hanya tanggung jawab provinsi atau kepala daerahnya, tapi adalah presiden dan sifatnya nasional karena menyangkut delikti sebuah negara. Apakah suasana COVID mempengaruhi rasa kebangsaan? Ya kan gitu. Sebenarnya COVID adalah sebuah peristiwa, tapi bicara kebangsaan, bicara sikap. Jadi dengan dalih ini COVID itu hanyalah soal bentuk. Misalkan kalau tidak anggap ini tidak suasananya COVID, mungkin kita bisa buat perayaan ultah yang meriah. Tapi karena COVID ini tidak bisa. Bukan itu sebenarnya jawabannya. Belum melihat seorang gubernur 3 periode ini atau 4 periode ini yang betul-betul menjiwai sebagai kepala daerah yang dia pimpin. Karena dia bukan memimpin soal gubernur, tapi dia memimpin ibu kota negara. Harusnya menjiwai. Kita bisa banyak belajar lah dari Bang Ali Sadikin, gimana membuat monumen sampai dia membangun Jatinegara Kaum, tempat bersemayamnya terakhir pengen Jayakarta ya, sebagai tapak tilas kota Jakarta, ibu kota negara itu dari beliau. Karena kalau kita ambil literasi bahwa dia dalam umur di bawah 30 tahun mampu mengusir Belanda dari Jakarta, walaupun dia harus mengerahkan bantuan dari saudaranya, dari Sultan Banten dan dari Mataram. Kenapa sekarang ada kecamatan Mataram, itu tetap pasukan Mataram itu dulunya. Ya di situ. Jadi banyak di sini kecamatan dulu menjadi pos-pos penanaman para pasukan yang ditanamkan oleh Jayakarta. Bayangkan, itu umur sekitar 27-28 tahun. Dia berani melawan kolonial, bukan satu negara saja waktu itu, termasuk ada Prancis, Portugal, dan oleh Belanda. Dan setelah itu dia melakukan sebuah diplomasi gitu loh. Itu hanya pangeran. Ya kalau sekarang ya sekelas gubernur lah. Belum pernah jadi hanya anak Sultan dari Banten. Hanya pangeran. Dia mampu bernegosiasi dengan negara adik kuasa saat itu dan berhasil. Nah, hari ini tidak ada saya melihat sosok kepala daerah DKI yang betul-betul menjiwai perjuangan dan pesan dari Pangeran Jayakarta. Nggak ada. Malah saya lebih ironis sebagai warga Jakarta nih. Saya sakit hati betul kalau Jakarta hanya dijadikan sebagai batu loncatan. Gubernur DKI Jakarta akan menjadi batu loncatan presiden. Ini bagi saya sudah sangat mencemaskan secara kebangsaan. Orang ibu kota negara itu dengan penuh jiwa, dengan penuh rasa gitu ya, dengan penuh keyakinan, punya integritas yang tinggi akan daerah yang dipimpinnya, paham historisnya, paham pelaku sejarahnya, paham demografinya, paham sosiologinya. Hari ini tidak ada gubernur Jakarta ini yang paham betul dan bahkan menjiwai ya tentang daerah yang dipimpinnya. Karena dalam benaknya hari ini dan medianya juga, konyolnya media juga malah menopang itu, bahwa seolah-olah Gubernur Jakarta atau Pemimpin Jakarta menjadi batu loncatan untuk selanjutnya. Inilah bagi saya nilai kebangsaan yang jatuh. Itulah kemerosotan nilai. Yang dimaksud etos kebangsaan itu adalah bahwa dia nation ya, gimana kejiwaannya, patriotiknya itu tertanam. Itu kan bisa dari pengetahuan, bisa juga ditambah dari keluarga, bisa juga dari lingkungan. Hal ini tidak ada pondasi nationnya itu. Kedua, soal rasa. Hari ini tidak ada suatu peraturan apapun ya yang itu mengikat sebuah rasa dari bangsa anak bangsanya. Beda di Jepang. Di Jerman pun demikian. Betapa sakralnya simbol-simbol kebangsaannya dia itu menjiwai. Mau dia akademisi, mau dia masyarakat biasa, pedagang, dan itu memegang teguh. Saya lihat di Indonesia itu belum sampai sematang itu etos kebangsaan yang nilainya tanamkan. Ya contohnya saja tadi baru
kita mengupas Jakarta aja, kita bisa menilai gubernur mana yang betul punya integritas atas pemimpinnya, daerah yang dipimpinnya. Nggak ada. Contoh kemarin, sampai ada yang ngeluh kok, boleh baca di media, kuncen di Jatinegara Kaum, Masjid Negara Kaum, mesti disemayamkannya pengen Jakarta. Kok nggak ada ya? Kan kalau bentuk acara ya kalau di kuburan hanya sekedar dibersihkan, kita upacara sebentar, gitu kan, terbatas. Di situ ada kepala daerah, ada kepala negara misalkan. Simbolisasi bahwa itu harusnya yang dilakukan. Iya. Walaupun kan COVID, itu kan nggak harus perayaan, nggak harus uang, tapi dengan datang, duduk, bersimpu di situ, menghargai perjuangannya, itulah integritas kebangsaan. Saya melihat tidak ada. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini kan orang yang literasinya luar biasa, mantan rektor, dosen, dia mantan menteri pendidikan. Nah, harusnya itu yang dilakukan. Dengan literasinya dia bicara persoalan kebangsaan dan sejarah tadi artinya tuntas. Nah, sebagai warga Jakarta Bang, ini kita kenapa harus kita kupas soal Jakarta? Kan contoh tadi disampaikan bahwa baru Jakarta saja sudah banyak. Nah, Jakarta kan barometer kira-kira, barometer dari segala macam hal. Apa yang salah kira-kira? Padahal kan cerdas ini orang. Sebagai warga Jakarta, GPI ini kan kantor pusatnya di Jakarta. Harus perhatiin Jakarta juga dong. Jangan cuma bicara nasional, tapi berkantor di Jakarta itu kan minimal harus melihat sekitar kan kira-kira gitu. Silakan. Ya baik. Mungkin itu ekspektasi Bung Rey ya, bahwa ketika orang mapan literasi, mapan pengetahuan, mungkin dia akan lebih bijak dalam memperlakukan sikap terhadap lingkungannya. Ya mungkin itulah pesannya. Nah, justru saya menyoroti ya disitulah berarti proses kebangsaan kita bermasalah. Sosok seorang gubernur yang kuat akan literasi, kuat akan pengetahuan saja, dia bisa lalai. Kata saya kasih contoh Jepang. Di Jepang, pedagang cakwenya saja, kalau bicara kebangsaan dia agak mati. Dan dia paham gitu loh. Dan dia mampu melakukan dan mengamalkannya lah apa yang ditanamkan sebagai founding father-nya. Saya melihat ya tadi itu DKI ini memang agak unik ya. Sebenarnya secara ini sama aja di ibu kota negara lain. Cuman secara sublimasi politik di Indonesia yang demokrasinya belum selesai menganggap bahwa DKI itu adalah prestis politis tracking. Jadi dia prestis untuk tracking politik, bukan prestis dalam tracking prestasi ataupun dalam mapping konsolidasi wilayah. Tidak, hanya demi kepentingan opini, demi kepentingan pasar media. Ya mungkin ini yang hanya di ruang bicara ini yang luar biasa berani mengupas ini, karena saya pun belum pernah mendengar mengajak forum-forum lain untuk mengajak diskusi ini sebenarnya. Ini sangat luar biasa, saya apresiasi. Ini bukan soal ruang bicaranya juga, ini siapa yang mau bicara. Kan kira-kira begitu. Memang ini kita harus sama-sama mengingatkan kepada Gubernur Jakarta, kebetulan hari ini Pak Gubernur Anies, siapapun nanti ke depan, harus mengingatkan bahwa bersiaplah menjadi pemimpin Ibu Jakarta dengan penuh integritas, dengan penuh kecintaan. Saya yakinlah beliau kalau soal pengetahuan literatur luar biasa lah ya, jauh penguasaan di atas kita. Tapi soal memberikanlah contoh terhadap masyarakatnya. Terutama ini kan ada terutama generasi muda ya. Ada tablik, ada afan, ada amanah, fatona. Berikanlah contoh terhadap warganya bahwa minimal setahun sekali saja dalam perayaan HUT DKI Jakarta memberikan sebuah penghormatan ya bagi sang founding father kota ini. Jadi spanduk-spanduk yang berkeliaran ini sebenarnya nggak penting, yang penting itu tadi ya. Kan kebanyakan kan sudah spanduk banyak gitu kan. Ini contoh. Spanduk banyak berkeliaran di mana-mana. Jadi merusak kota ya. Merusak kota, kotor gitu. Dan kota. Nah, tapi harusnya yang namanya ulang tahun itu kan ada sebuah proses penghargaan dan dibutuhkan dan diharapkan adalah perubahan di situ, ada perubahan. Tapi hari ini yang terjadi ya harus seperti itu. Apa yang selama ini kurang dari kita, dari pemuda, bukan saja pemuda tapi kurang dari masyarakat Jakarta, contohnya Jakarta atau masyarakat Indonesia, agar tidak terjadi lagi bahwa setiap menghargai pemikir pendiri bangsa itu hanya cuma dengan spanduk contohnya tadi.
apa kira-kira yang kurang dan apa yang harus dilakukan gitu. Walaupun ada musibah, contohnya hari ini COVID, mungkin lebih dari COVID ke depan lagi, tapi bicara persoalan nasionalisme kita, bicara persoalan kebangsaan kita, nah itu kita lebih penting daripada yang lain tadi itu. Ini kan soal kesadaran moral, kesadaran integritas. Soal kita hari ini lagi berdampingan dengan namanya COVID-19, itu kan soal pensiasatan bentuk saja. Yang esensi dalam sini, mampu nggak kita menteladani peristiwa menjadi nasihat bagi kita dan bagi orang banyak. Ini yang terpenting, menjadi suri tauladan. Ya. Kita sedikit membaca soal sejarah Jakarta, terus kita mampu belajar dari peristiwa itu, meneladani seperti apa perjuangannya. Nah, kalau beliau Jakarta dulu memiliki etos perlawanan secara fisik dengan kolonial, kenapa nggak hari ini kita soal punya etos dalam menjaga marwah baik kota ibu kota negara Jakarta? Itu sudah sangat cukup. Soal mungkin bukan lalai ya, mungkin hari ini pemimpin Jakarta Pak Gup agak sedikit lupa lah ya, mungkin dengan perhelatan peringatan Milad Jakarta. Saya tidak akan terjebak terhadap simbol-simbol spanduk lah, ondel-ondel lah, apalah, karena itu bagian ornamen bagi saya. Tidak, bukan sebuah etos, bukan. Jadi jangan sampai kita bikin spanduk itu etos kebangsaan, itu tidak. Karena hari ini spanduknya bukan spanduk murni, lebih kepada spanduk ajang ajang apa ya? Kampanye. Ya, kampanye politik. Ada yang kayak gitu, ada yang kampanye jadi. Nah, tapi tidak ada lihat baca spanduknya. Boleh saya ada lomba spanduk DKD. Ada nggak yang pesan spanduknya itu yang mengenai soal Pangeran Jakarta, perjuangan Jakarta. Perjuangan. Makanya saya sebagai warga Jakarta agak sedikit tersinggung. Siapapun gubernurnya, Jakarta hanya jadi loncatan. Intinya, ya saya meminta ke depan, pemimpin Jakarta ke depan, siapapun, mudah-mudahan Pak Gup lagi atau siapa, lebih mencintai daerah yang dipimpinnya. Kalau orang sudah cinta, sudah sayang, apapun yang akan diberikan, saya yakin ini penting.